أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayatal lasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini, rumah dari rumah Allah, masjid dari masjid Allah. Tidak ada lain kecuali di tempat yang mulia ini bersama-sama kita untuk mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian ibadah yang dapat kita kerjakan, ya. Yang diantaranya di kesempatan ini kita bersama-sama untuk mengkaji kalamullah, ya, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul, tentunya untuk menjadi bekal kita untuk menjalani hidup agar benar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dari syariat ini, dan mudah-mudahan juga untuk dapat menjadi nasihat-nasihat kebaikan untuk kita agar kita dapat istiqomah, ya, dalam beramal Islam, ya, karena hal yang terberat adalah istiqomah, ya. Bahkan dituntutnya kita di dalam beribadah, ya, ditambah lagi kebaikan kita itu akan dinilai dari atau pada ujung kita, ya. Maka Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah diwafatkan kecuali dalam kondisi muslim, ya. Nah, untuk menjaga agar diwafatkan dalam kondisi muslim ini yang perlu kesungguhan dan perjuangan kita, dan bukan hanya pada persoalan, ya, pada identitas kita bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, tapi bagaimana kita dalam keistiqomahan dalam beramal keislaman, ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengupayakan bermajelis ilmu, ya, maka Allah akan termasuk pilih kita menjadi hamba-hambanya yang dapat istiqomah di atas jalannya. Nah, salawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masa muslimin, para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana biasa kita untuk melanjutkan kajian, ya, tafsir tentang ayat-ayat wanita, dan di mana di majelis yang mulia ini sebagaimana kita, ya, masih pada pembahasan atau pengkajian dalam surat Al-Maidah, ya. Kali ini insyaallah, ya, di majelis yang mulia ini kita akan mengkaji dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-57, ya, terkait tentang kriteria pemimpin, ya. Nah, ini karena masa muslimin, ya, kita saat ini lagi gencar-gencarnya dan rame-ramenya berbicara tentang pemimpin, ya. Seperti apa seyogianya dalam Islam, ya, pemimpin yang
untuk kita pilih, ya. Pemimpin yang untuk memimpin kita, hanya seperti itu. Ya, karena terkait tentang pemimpin ini hal yang sangat urgen juga, baik dalam keislaman kita atau dalam ya berkehidupan kita, ya. Seperti disampaikan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, ya. Beliau pernah mengatakan, sinfani minan nas idza sholaha sholahan nas wa idza fasada fasadan nas kilaman huma qala al muluku wal ulama. Seorang kibaru tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, beliau pernah mengatakan ada dua jenis golongan manusia. Ya, jika dua jenis golongan ini baik, akan menjadikan baik semua manusia. Jika dua golongan ini rusak, maka akan menjadi rusak semua manusia. Ketika beliau ditanya siapa mereka, maka beliau mengatakan al-muluku wal ulama. Ya, pemimpin dan ulama. Ya, kenapa? Ya, karena mereka akan menjadi panutan. Ya, mereka akan menjadi panutan, mereka akan diikuti. Ya, terutama bahkan pemimpin punya kekuasaan yang bisa menekan meskipun ya bisa menekan rakyat yang meskipun itu satu yang salah, kan begitu ya. Ya, maka begitu juga sebaliknya, ya, dia bisa untuk menekankan kepada rakyatnya ya pada suatu yang benar untuk dijalankan, artinya begitu. Nah, maka kalaulah mereka ini rusak, maka dapat menjadikan banyak yang rusak. Dan jika mereka benar, maka akan banyak membawa manusia pada kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa untuk betul-betul memiliki ya pemimpin yang benar, pemimpin yang mukmin, pemimpin yang solih, artinya kan seperti itu. Begitu juga kalau tidak salah adanya seorang Fudail bin Iyad, ya, seorang tabi'in yang mengatakan, ya, lau indi du'aun mustajabatun la saraftuha li imam. Ya, jadi beliau mengatakan, kalaulah aku memiliki doa yang mustajab, maka sungguh doa itu enggak akan aku mintakan untuk yang lain kecuali untuk memintakan kepada Allah agar diberi seorang pemimpin yang baik. Ya, kenapa? Ya, karena beliau mengatakan solihul imam ya solihul bilad wal ibad. Ya, beliau mengatakan karena jika pemimpin itu baik, maka akan menjadikan baiknya hamba dan negeri. Gitu ya. Jadi saking dengan ya satu kepentingan yang besar, bukannya sekedar kepentingan pribadi, ya. Ya. Beliau mengatakan, kalaulah aku memiliki doa yang mustajabah, ya, itu bukan untuk kepentingan pribadi, ya, keinginan pribadi, tapi ya doa itu akan beliau doakan ya kepada Allah agar diberi imam yang baik, ya. Karena beliau mengatakan seperti itu, baiknya imam akan berpengaruh kepada baiknya negeri dan ya penduduk yang ada di dalamnya. Nah, para di majelis yang mulia ini, insyaallah kita akan mengkaji surat Al-Maidah di ayat yang ke-57. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba minalladzina utul kitaba min qablikum wal kufar auliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Ya. Ayat yang agung dan mulia, satu petunjuk bagi kita apa yang telah Allah buat konsep untuk kita orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba. Ya, wahai orang beriman, janganlah kalian mengambil ya mereka orang-orang yang telah menjadikan agama kalian huzwa
wala'iba. Ya. Senda gurau dan permainan, ya. Mereka orang-orang yang mengejek agama kalian. Janganlah kalian jadikan mereka ya sebagai aulia, pemimpin. Ya. Minalladzina utul kitab min qablikum. Yang diantaranya siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian. Ya, tentunya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Wal kufar, dan orang-orang kafir. Ya, yang dimana ya, kita mendapati selain dari kekufuran mereka, ya, keterjumusan mereka dalam kekufuran dan kekafiran, ya, dalam kemusyrikan, di mana juga apa? Mereka telah memperolok-olok agama kalian, mencandai agama kalian, ya, menjadikan bahan mainan daripada agama kalian. Wattaqullah in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian betul-betul seorang mukmin. Ya. Mas muslimin, para ibu sekalian rahimakumullah, ya. Di sini kita mendapati bahwa khitab yang diserukan oleh Allah adalah kepada orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti mereka ini adalah siapa? Ya orang-orang tertentu, ya, orang-orang khusus yang beriman. Ya, yang tidak beriman ya mungkin tidak terpanggil dengan ayat ini. Dan kalau orang yang tidak beriman mungkin tidak berkomitmen dengan konsep yang ada pada ayat ini. Hanya seperti itu. Dan nanti kita mendapati ya penjelasan yang masyhur disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang beliau mengatakan, jika ya kalian mendapati ayat Allah yang menyeru orang-orang yang beriman, maka persiapkanlah ya telinga kalian atau pendengaran kalian, karena setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu tidak ada lain kecuali satu dari dua hal, ima nanti bentuknya itu adalah perintah atau larangan. Ya. Nah, kalau kita akan melihat pada ayat ini bentuknya adalah larangan. La tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kufara auliya. Ya. Jadi jangan kalian menjadikan orang-orang yang telah menjadikan agama kalian sebagai bahan candaan, sebagai ya permainan dari kalangan orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian dan orang-orang kafir. Ya. Nah, Mas Rahimakumullah, ya nanti ada beberapa hal yang akan kita kaji terkait tentang ayat ini. Pertama, kita di sini akan melihat tafsir Ar-Razi yang ditulis oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Begitu juga nanti kita akan melihat tafsir Imam Ibnu Katsir, ya. Jadi secara keumuman, ya, nanti ayat ini berbicara kepada siapa mereka yang untuk tidak boleh kita pilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita, ya, dan siapa yang untuk kita pilih menjadi pemimpin kita, ya. Maka di sini disebutkan dua hal, pemimpin yang tidak untuk dipilih, ya, pemimpin yang untuk tidak dipilih, ya. Nanti kita akan melihat penjelasan Imam Ar-Razi atau Syekh Fakhruddin Ar-Razi dan juga Imam Ibnu Katsir, ya. Yang pertama, yang untuk tidak dipilih orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrik. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrik. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrik. Ya, Alkitab, Yahudi dan Nasrani,
dan begitu juga orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik yang mereka yang tidak mendapatkan kitab samawi, ya, tidak mendapatkan kitab dari langit, ya, ya, seperti orang-orang Buddha, ya, kemudian Konghucu, ya, dan sebagainya, ya, orang-orang Majusi yang notabene mereka tidak mendapatkan kitab samawi, tidak mendapatkan kitab dari langit, kitab dari Allah, ya, tidak mendapatkan kitab dari Allah. Nah, kita akan melihat penjelasannya di sini dalam tafsir yang ditulis oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ya, tafsir Ar-Razi. I'lam annahu ta'ala naha fil ayati al-mutaqaddimah anittikhadil yahud wan nasara auliya wasaqal kalam fi takririhi, ya. Ketahuilah sesungguhnya pada ayat di atas ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, ya, aulia. Wasaqal kalam fi takririhi, ya, di mana konteks ayat, ya, ini untuk menetapkan, ya, bahwa tidak bolehnya kita orang-orang yang beriman untuk mengambil mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Tsumma dzakara hahuna an-nahyal am an mualati jami'il kuffar. Kemudian disebutkan juga berikutnya adalah adanya larangan secara umum, ya, untuk agar kita tidak menjadikan semua jenis kekafiran itu untuk menjadi wali bagi kita, ya. Jadi bukan hanya ahlul kitab, tapi juga adalah wal kufar. Nah, maka di sini disebutkan adalah anwalati jami'il kufar. Kita tidak boleh untuk berwali kepada semua para penghusung kekafiran, ya. Hadil ayat taqtadi imtiyaz ahlil kitab anil kufar, ya. Di sini juga dalam ayat ini, ya, memberikan satu petunjuk kepada kita untuk membedakan antara ahlul kitab dan orang-orang kafir, gitu, ya. Jadi kita dapat pelajaran juga. Syekh Fakhruddin Ar-Razi di sini menjelaskan begitu, ya, untuk membedakan dari ahlul kitab dan orang-orang kafir, ya. Li'annal ataf yaqtadil mughayarah wa qauluhu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, ya. Yang karena di sini ataf di sini, ya, bertujuan untuk adanya satu bentuk perubahan atau perbedaan, ya. Seperti dalam surat Al-Bayyinah itu, ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, ya. Jadi hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi di situ disebutkan tentang ahlul kitab yang mereka tidak akan mungkin beriman, ya, sampai didatangkan al-bayyinah, didatangkan penjelasan gamblang kepada mereka, ya. Sorihun fi kaunihim kufaron wa tariqut taufik bainahuma annal kufrul musyrikin a'dhamu wa aghlad. Ya, jadi di sini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa kekufuran orang-orang musyrik itu lebih besar, lebih ekstrim, ya, daripada ahlul kitab. Ya, artinya seperti itu. Ya, jadi, ya, karena kalau ahlul kitab, ya, mereka masih adanya panduan dari kitab samawi. Tapi kalau orang-orang musyrik, panduannya siapa? Ya, panduannya bisa jadi adalah pemikiran manusia yang terbatas, gitu, ya, atau juga kemudian melalui mimpi-mimpi wangsit, ya, karena, ya, mereka mengagungkan para dewa. Nah, ini maka akan bisa lebih
lebih ekstrim gitu ya, lebih ekstrim, maka lebih a'dham wa aghlad, ya, lebih besar dan lebih ekstrim. Fanahnu lihadas sabab nukhosisum bi ismil kufri, ya, yang sehingganya kami dengan sebab ini maka untuk mengkhususkan penamaan dengan al-kufru, ya, yaitu satu bentuk kekafiran, ya. Maka apa? Mereka adalah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang masuk dalam kategori orang-orang kafir. Yang dimaksudkan adalah orang-orang musyrik. Hanya seperti itu. Ya. Nah, ini adanya satu pelajaran bagi kita, selain kita mendapati bahwa, ya, penjelasan Syekh Fakhruddin Ar-Razi untuk menunjukkan larangan tidak boleh menjadikan, ya, orang-orang kafir dan ahlul kitab dari golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, mereka untuk dijadikan pemimpin, ya. Ini. Ya, jadi selain itu juga bahwa pada ayat ini, ya, dijelaskan tentang adanya sedikit perbedaan antara ahlul kitab dan orang-orang kufar. Orang-orang kufar yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik. Karena apa? Kekafiran mereka lebih besar, ya, lebih ekstrim daripada ahlul kitab. Artinya seperti itu, ya. Kemudian penjelasan Imam Ibnu Katsir masih pada poin ini, ya, ya, untuk menunjukkan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang tidak boleh untuk kita jadikan pemimpin. Kalau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, ya, kenapa kok kita tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin? Karena apa? Orang yang tidak kenal syariat apalagi untuk beramal. Ya, jadi orang-orang kafir, orang-orang, ya, ahlul kitab, mereka adalah yang tidak kenal syariat. Ya, tidak mengenali daripada syariat Islam ini. Ya. Kalau mereka tidak mengenal, ya, apalagi untuk beramal. Ya, beramal Islam, ya, yang sehingga tidak layak, ya, mereka untuk mengatur orang-orang yang beriman, mengatur kaum muslimin. Artinya kan seperti itu, ya. Kita lihat penjelasannya Imam Ibnu Katsir. Wa hadza tanfirun min muwalati a'da'il Islam wa ahlihi. Ya, ini menunjukkan pada firman Allah surat, ya, Al-Maidah, ya, di ayat yang ke-57 ini, tanfirun min muwalati a'da'il Islam wa ahlihi. Tanfir, ya, tanfir itu apa namanya? Kita untuk kabur, untuk lari dari mengangkat mereka musuh-musuh Islam sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Ya, jadi untuk tidak menjadikan mereka, ya, karena mereka notabene adalah a'daul Islam. Ya, mereka itu adalah musuh daripada Islam. Minal kitabiyin wal musyrikin, baik mereka yang diberi kitab oleh Allah, kitabiyin, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, atau orang-orang musyrik. Alladzina yattakhiduna afdhala ma ya'maluhu al-amilun, ya, yang mereka telah menghinakan, ya, dari amalan-amalan yang paling afdol untuk dilakukan oleh orang-orang yang mau beramal dari kalangan kaum muslimin. Ya, jadi ketika kaum muslimin beramal Islam, ya, yang mereka tidak beramal Islam, ya, atau di mana apa? Pada amalan-amalan yang afdol dilakukan oleh kaum muslimin, diantaranya adalah sholat, yang di mana apa? Mereka tidak mengerjakan itu. Ya, tapi di sini dikatakan sebagai amalan secara umum, ya, alladzina yattakhiduna afdhala ma ya'maluhu al-amilun, ya. Yaitu apa? Wahiyya syara'il Islam al-mutahharah al-muhakkama al-mustamalah ala kulli khairin dunyawiyyin wa ukhrawiyyin. Ya, jadi di mana Islam itu adalah, yang di dalamnya adanya syariat yang agung
dari perkara-perkara ibadah dan aturan-aturan yang untuk dilakukan yang kokoh, sempurna, mencakup segala kebaikan baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Yang dimana apa? Ya, mereka itu mengejek, gitu ya, mengejek, menghinakan, ya, ya karena mereka tidak menjadi seorang Muslim dan mereka tidak beramal Islam. Yang sehingga apa? Ya tidak layak. Ya, jika mereka itu untuk mengatur orang-orang yang beriman, untuk mengatur kaum muslimin. Ya, nah, jadi ini penjelasan Imam Ibnu Katsir, orang yang tidak kenal syariat, apalagi untuk beramal. Dari siapa mereka? Golongan orang-orang ya musyrik dan begitu juga adalah dari kalangan ahlul kitab. Ya, ini penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, jadi sehingga mereka tidak cocok untuk dijadikan pemimpin kita. Karena apa? Orang yang tidak kenal syariat. Ya, mereka nggak ngerti Islam. Mereka tidak, apalagi untuk beramal Islam. Padahal apa? Pentingnya kita sebagai manusia ini menjadi seorang Muslim untuk mengenali daripada syariat ini dan untuk kita beramal terhadap syariat ini. Kenapa? Karena syariat ini syariat yang suci, yang kokoh, yang ya sempurna, mencakup segala hal dan memberikan petunjuk kepada kita pada kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ya. Ini penjelasan pertama, pemimpin yang tidak untuk dipilih orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Yang kedua, orang munafik. Ya. Nah, orang munafik. Ya. Yang kalau di negara kita mungkin untuk yang pertama tadi ya loloslah kita mungkin gitu ya. Tidak akan mungkin kita memilih pemimpin yang kafir, pemimpin yang musyrik. Tapi ternyata apa? Nanti di sini juga dijelaskan ya, tidak bolehnya kita untuk memilih orang-orang munafik. Ya. Nah, baik nanti dijelaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya ya Tafsir Ar-Razi. Begitu juga nanti kita akan melihat penjelasan Imam Ibnu Katsir. Nah, di sini dikatakan Kila kana Rifa'ah ibnu Zaid Waswaid ibnu Al-Haris ya adharul iman thumma nafaqa wa kana rijalun minal muslimin yuwaddunahuma fa anzalallahu ta'ala fihim hadhil ayah. Nah, di mana apa? Ya, sebagian para ulama menyebutkan bahwa ayat ini berbicara tentang dua orang yang tadinya dia beriman kemudian menjadi munafik. Gitu ya. Yang tadinya dia beriman menjadi munafik. Rifa'ah bin Zaid. Yang pertama Rifa'ah bin Zaid dan yang kedua adalah Suwaid ibnu Al-Haris. Ya, Rifa'ah bin Zaid dan Suwaid ibnu Al-Haris. Adharul iman, yang dimana apa? Dia menunjukkan keimanan. Tsumma nafaqa. Tapi kemudian apa? Dia ini aslinya adalah munafik karena membenci Islam. Ya. Wa kana rijalun minal muslimin yuwaddunahuma, karena banyak orang-orang yang mencintai dua orang ini. Ya, padahal dia dalam kondisi kemunafikan. Itu ya, dalam kondisi kemunafikan. Ya, secara zahirnya mungkin mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak mencintai Islam. Ya, tapi tidak mendukung Islam. Fa anzalallahu ta'ala fihim hadhil ayah, maka Allah kemudian turunkan untuk mereka ayat ini. Ya. Diturunkan kepada siapa? Rifa'ah bin Zaid ya, dan Suwaid ibnu Al-Haris yang dalam kondisi kemunafikan tapi kaum muslimin pada waktu itu mencintainya, mendukungnya. Ya, menjadikan sebagai pemimpin. Hanya seperti itu. Nah, berarti turun kepada siapa? Orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Yang artinya apa? Tidak boleh kita untuk menjadikan mereka itu sebagai aulia. Ya.
pemimpin. Ya, ini disebutkan dalam tafsir ya Ar-Razi ya oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Adapun makna tala'ubihim biddin wastihzaihim idharuhum dzalika bilisan ma'al israri 'alal kufri fil qalbi. Ya. Jadi adapun arti mereka itu mempermainkan agama kalian ya dan istihza meremehkan agama kalian ya. Siapa mereka? Ya orang-orang munafik itu. Ya. Jadi ayat ini ketika berbicara bahwa mereka itu meremehkan Islam, ya, menjadikan Islam sebagai bahan candaan, konsepnya itu apa? Ya, ketika mereka idharuhum dzalika bilisan ma'al israri al kufri fil qalbi. Ya, secara dohir mereka dengan lisannya itu setuju dengan Islam, tapi terus menerus dalam hatinya terjadi kekufuran. Ya. Nah, jadi justru bentuk meremehkannya Islam itu begitu. Orang siapa? Orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang tidak serius terhadap Islam, yang tidak sungguh-sungguh dengan Islam. Ya. Wa nadhiruhu qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah. Dan persamaan ini kita bisa melihat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-14. Ketika Allah menggambarkan kondisi orang-orang munafik. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan, "Oh, kami bersama kalian." Ya, kami bersama kalian. Qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Itu kan? Wa idza khalu ila sayatinihim, tapi ketika kemudian mereka kembali kepada setan-setan mereka, kelompok mereka, inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Saya sesungguhnya bersama dengan kalian, saya terkait dengan mereka itu sebetulnya kami hanya candaan saja. Kami nggak serius ya kepada agama mereka, kepada Islam. Ya. Jadi Islam hanya sebagai bahan candaan. Siapa yang menjadikan Islam sebagai bahan candaan? Orang-orang munafik. Karena mungkin kalau orang orang kafir, Yahudi dan Nasrani, ya jelas dengan kekufuran mereka, tidak berimannya mereka, gitu kan. Tapi adanya orang yang justru memang menjadikan Islam sebagai bahan ejekan, bahan candaan. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Secara dohirnya Islam, tapi tidak setuju dengan Islam. Secara lisannya dia Islam, tapi hatinya kufur terhadap Islam. Gitu ya. Karena apa? Kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak mendukung Islam. Ya kan gitu ya. Ya. Nah ini, jadi termasuk ya ketika mereka mungkin secara identitas pun sebagai seorang muslim, tapi jika kita mendapati adanya tanda-tanda kemunafikan, maka termasuk ayat ini melarang kita untuk memilih orang-orang munafik menjadi pemimpin-pemimpin kita. Hanya seperti itu ya. Ini. Adapun yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, tadi itu disampaikan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya, dalam tafsirnya Ar-Razi. Kalau Imam Ibnu Katsir menyampaikan ya, mereka itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang seperti apa? Yang pemahamannya salah dalam memahami Islam. Pemahamannya salah dalam memahami Islam. Ya karena mereka juga nggak mau serius untuk mempelajari Islam. Islam itu bagaimana? Islam itu apa? Konsepnya seperti apa? Dan tuntutan kita sebagai seorang muslim terhadap Islam itu untuk bagaimana? Nah, itu mereka tidak ingin ngerti itu. Gitu ya. Nah, kita akan lihat ya, ini penjelasan Imam Ibnu Katsir untuk menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pemahaman terhadap Islamnya itu salah di antara ciri-cirinya.
Yattakhidunaha huzwa walaiba yastahzi'una biha walaiba ya'taqiduna annaha nau'un minal la'bi fi nadrihim al-fasid, ya, wa fikrihim al-barid. Ya, jadi di sini sebutkan, ya, yattakhidunaha, mereka menjadikan agama Islam ini huzwa walaiba, ya, bahan candaan, hinaan gitu ya, mainan. Yastahzi'una biha, mereka apa? Istihza. Ya, istihza itu artinya adalah ya meremehkan, menghinakan. Walaiba ya'taqiduna annaha nau'un minal la'bi, ya. Jadi walaiba, mereka meyakini bahwa agama ini boleh untuk bahan mainan, gitu ya. Boleh untuk bahan mainan. Fi nadrihim al-fasid, dalam pandangan mereka yang rusak terhadap Islam. Wa fikrihim al-barid, ya, dan ya pemikiran dingin mereka, ya, atau pemikiran rusak mereka. Kama qala qail, sebagaimana kita mendapati perkataan para ulama yang mengatakan apa? Wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmi sakim. Ya. Wa kam min aibin qaulan sahihan. Betapa banyak kita mendapati ada orang-orang yang membantah, ya, daripada kebenaran, yang melawan daripada kebenaran. Betapa banyak kita mendapati gitu ya, orang-orang yang melawan daripada kebenaran, ya. Tidak ada lain di sini katakan wa afatuhu minal fahmi sakim. Ya, tidak ada lain kecuali itu disebabkan karena pemahaman yang rusak. Ya, jadi bisa jadi mungkin pemikirannya liberal, ya, akidahnya akidah yang liberal, Islamnya juga Islam yang liberal, yang kemudian apa? Ketika ya hadirnya Islam dengan betul-betul Islam yang sahih, itu mereka nggak mau nerima, padahal mereka pun sebagai seorang Muslim. Apa sebabnya penolakan mereka itu? Wa afatuhum minal fahmi as-sakim. Jadi tidak ada lain bencana yang menimpa mereka karena apa? Mereka punya pemahaman yang keliru. Ya, coba untuk betul-betul kalau ayat dikaji, tafsir para ulama, hadis penjelasan para ulamanya bagaimana, syarahnya, ya, bayannya, penjelasannya, insya Allah akan selamat, insya Allah akan aman, kan begitu ya. Tapi jika tidak ya udah. Nah, itu akan menimpa siapa? Akan menimpa orang-orang munafik, ya, yang justru ya pendapat-pendapatnya, kebijakan-kebijakannya, apa yang untuk diterapkan dan diaplikasikannya kok tidak mendukung Islam, ya, tidak untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan yang baik untuk umat, contoh mungkin begitu ya, untuk manusia, untuk kehidupan. Ya, yang apalagi ya justru malah mencontohkan hal-hal yang buruk, ya, berbuat semena-mena dengan kekuasaannya mungkin, atau bahkan kemudian ya terjerumus dalam ya pengambilan yang bukan haknya, terjerumus kepada korupsi. Wah ini kan ya, itu. Maka ayat ini ada dua golongan yang untuk tidak kita pilih mereka untuk kita jadikan pemimpin. Yang pertama adalah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, dan yang kedua orang-orang munafik. Sebagaimana penjelasan dari kalangan para ahli tafsir tadi pada dua ulama yang kita ambil, yaitu Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Ar-Razi, begitu juga adalah Imam Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim. Ya. Kemudian lantas pemimpin seperti apa yang untuk kita pilih? Ya. Yaitu apa? Yang terbebas dari kekufuran dan kemunafikan. Berarti siapa? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan kita mendapati dalam surat Al-Imran ayat yang ke-28 ya. La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya, janganlah sampai orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir aulia min dunil mu'minin. Ya, para wali
para pemimpin selain orang-orang yang beriman. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28 ini pun Allah memberikan penegasan. Kita itu untuk memilih siapa? Orang-orang yang beriman itu, ya memilih pemimpin yang beriman. Ya. Memilih orang-orang beriman karena tadi ayat di dalam surat ya Al-Maidah ayat yang ke-57 yang kita kaji pada kajian kita ini jelas. Oh, siapa yang untuk tidak kita pilih? Orang-orang kafir. Baik dari kalangan ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik, dan yang kedua adalah muslim yang munafik. Ya kan gitu ya. Muslim tapi munafik. Ya. Maka berarti apa? Yang untuk kita pilih adalah muslim yang terhindar dari kekafiran, yang terhindar dari kemunafikan, ya. Mereka adalah muslim-muslim yang beriman. Nah, maka nanti kita akan mendapati di sini, Bu, yang disebutkan di kalangan para ulama tentang kriteria pemimpin, gitu ya. Beberapa para ulama yang saya ambil di sini. Pertama, pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, ya, Fadhaih Al-Batiniyah, beliau menyebutkan ya ada 4 ciri yang untuk bisa kita jadikan mereka sebagai pemimpin. Yang pertama, ya, dalam kitab beliau ya Fadhaih ya Al-Batiniyah, beliau menyebutkan ada 4 syarat. Yang pertama, ya, pertama, memiliki cukup kekuatan dan kewibawaan. Ya. Jadi memiliki cukup kekuatan dan kewibawaan. Kedua, mampu menyelesaikan segala persoalan. Mampu menyelesaikan segala persoalan. Ya. Kifayah, ya, kifayah, mampu menyelesaikan segala persoalan. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya, syarat-syaratnya ya, ciri-ciri yang bisa kita pilih untuk agar mereka bisa menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, warok. Warok, ya, warok itu hidupnya sangat hati-hati. Warok, hidupnya sangat hati-hati, ya. Jadi takut keterjerumusan pada yang haram. Warok itu begitu. Kemudian yang keempat, berilmu. Berilmu, yang memiliki ilmu, pengetahuannya luas, wawasannya luas, gitu ya. Kemudian yang kedua, itu tadi pendapat Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau memberikan beberapa persyaratan menjadi seorang pemimpin. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Pertama, adil. Ya. Pertama, adil. Jadi pemimpin yang untuk bisa kita pilih menjadi pemimpin itu memiliki beberapa syarat. Ya, ini disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah. Yang pertama, adil. Ya. Kemudian yang kedua, berilmu. Ya, karena nanti keputusan-keputusannya akan benar, ya, istihad-istihadnya insya Allah akan baik, ya, akan benar sesuai dengan ilmu yang diketahui. Ketiga, sehat jasmani. Sehat jasmani, ya, jadi cakap dalam berbicaranya, pendengarannya normal, gitu ya, penglihatannya normal, ya.
Kemudian berikutnya bijak. Ya. Bijak. Kemudian yang terakhir adalah keberanian. Keberanian. Ketiga, pendapat Muhammad Al-Amin As-Singkiti, seorang ahli tafsir ini ya. Muhammad Al-Amin ya As-Singkiti, dalam satu kitab beliau Adwaul Bayan, ya, terkait tentang ilmu atau buku yang membahas tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Syarat pertama kata beliau, pemimpin haruslah seorang yang mampu menjadi qadhi. Pemimpin haruslah seorang yang mampu menjadi qadhi. Qadhi, ya, qadhi itu hakim, ya, penentu hukum bagi rakyat, artinya begitu ya. Kemudian yang kedua, haruslah seorang alim mujtahid. Seorang alim mujtahid, ya, haruslah seorang alim mujtahid. Ya, jadi mujtahid itu nanti dia bisa untuk mengeluarkan fatwa atau ijtihad, ya, mengeluarkan fatwa atau ijtihad. Ya, jadi kalau ini ada orang seperti ini, nah, bagaimana, ya, hukum syar'inya, hukum yang benarnya itu harus seperti apa, kan itu ya. Kemudian kita akan coba sekilas berbicara tentang bagaimana kepemimpinan wanita. Karena hari ini kita banyak mendapati ya para wanita yang coba untuk, ya, mengajukan diri mereka untuk menjadi pemimpin. Ya, kita banyak lihat baliho-baliho itu kan, ya, baliho-baliho yang ternyata banyak para wanita juga yang berupaya untuk, ya, mengambil daripada posisi ini. Ya. Di sini ada dua hal bagaimana kepemimpinan wanita. Yang pertama, laki-laki pemimpin wanita. Ya. Jadi artinya ya tidak diperbolehkan bagi wanita untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Ya, karena laki-laki itu pemimpinnya wanita. Jadi bukan wanita yang memimpin laki-laki. Artinya seperti itu. Ya. Laki-laki pemimpin wanita. Ya, sebagaimana kita mendapati firman Allah dalam surat An-Nisa ya 34 itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizullah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ya, jadi pada ayat ini jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Nah, juga nanti di sini dalam surat An-Nisa ayat 34 adanya lafadz fa in ata'nakum. Kalau mereka itu para wanita telah kembali menaatimu, ya, jadi kan ayat ini insyaallah juga sudah pernah kita kaji ya tentang nusus zaujah, ya, yaitu ketika terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang istri, maka ada tahapannya kan itu ya. Ya, dinasehati, kemudian pisahkan dari tempat tidur, kemudian yang ketiga adalah ya fadribun. Ya, boleh untuk memukul mereka. Tapi jika mereka itu kembali kepada kebaikan dan mau menaatimu, kan begitu ya. Ya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jadi kalau mereka sudah mau kembali kepada kebenaran dan menaatimu wahai laki-laki, maka kamu jangan cari gara-gara lagi kepada mereka. Ya, artinya seperti itu. Jadi
Di situ jelas adanya lafadz jika mereka para wanita mentaatimu. Nah, jadi siapa yang untuk mentaati? Wanita. Siapa yang untuk ditaati? Laki-laki. Berarti untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Hanya seperti itu. Dan nanti banyak ya penjelasan dari kalangan para tafsir seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir yang menunjukkan ya bahwa yang dimaksud pada ayat ini adalah laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, laki-laki adalah yang mengurus wanita, ya, laki-laki yang kemudian untuk memimpin, mengarahkan, itu ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa karena laki-laki itu adalah pemimpin bagi kalangan para wanita. Dan kita nanti apa? Mendapati dalil-dalil yang lain yang untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi ya para wanita. Ya, ada beberapa dalil lain ya. Yang pertama, Allah melebihkan derajat laki-laki dari wanita. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah 228, walirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Ya. Jadi Allah melebihkan derajat laki-laki dari para wanita. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah 228 ya. Walirijali alaihinna darajah. Ya. Dan sungguhnya bagi laki-laki memiliki beberapa derajat di atas kaum wanita. Wallahu azizun hakim. Alasan kedua bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan atau laki-laki adalah di atas bagi para wanita. Yang kedua, para nabi dan rasul semua laki-laki. Alasannya juga diantaranya ya dalam konsep syariat kita. Para nabi dan rasul semua laki-laki. Ya, tidak ada yang perempuan. Dalilnya surat Yusuf ayat yang ke-109. Ya. Wa ma arsalnak min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad illa rijalan, kecuali para nabi yang laki-laki. Ya. Nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka min ahlil qura, untuk ya kalangan para ahlil qura, yaitu penduduk negeri. Alasan ketiga, para istri nabi berada di bawah kuasa para nabi. Alasan ketiga, ya kenapa gitu ya kok dalam syariat ini untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu di atas bagi para wanita, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, para istri nabi berada di bawah kekuasaan para nabi, para suami. Ya. Ayat 109. Surat Yusuf ayat 109. Alasan ketiga, para istri nabi berada di bawah kekuasaan para nabi. Dalil surat At-Tahrim itu ya, ayat yang ke-10. Daraballahu matsalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhonatahuma. Ya, Allah telah memberikan satu permisalan lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir. Siapa mereka? Istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta, karena sesungguhnya apa? Mereka berdua itu di bawah kuasa abdaini, dari dua hamba yang soleh, min ibadina, dari hamba kami. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, mereka itu berdua istri Nabi Nuh dan Lut di bawah kuasa Nabi Nuh dan Lut. Nah, untuk menunjukkan bahwa ya para istri Nabi berada di bawah kekuasaan para nabi, di bawah kekuasaan para suaminya. Artinya seperti itu. Alasan keempat, warisan laki-laki setara dengan dua wanita. Warisan laki-laki setara dengan dua wanita. Dalilnya surat An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Ya. Yang kelima, ya kemana? Yang kedua, yang kedua tadi ya, para nabi dan rasul adalah laki-laki. Untuk menunjukkan ya sebagai penguat dalil
bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, laki-laki adalah di atasnya bagi para perempuan, karena ya para nabi dan rasul adalah laki-laki. Dalilnya surat Yusuf, Bu, ayat yang ke-109. Yang kelima ya. Langsung kelima ya. Rasul menetapkan kaum laki-laki sebagai pemimpin. Rasul menetapkan kaum laki-laki sebagai pemimpin. Ya. Seperti sholat 5 waktu, ya. Pengutusan-pengutusan, pengiriman yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dikirim itu laki-laki ya, bukan perempuan. Hanya seperti itu. Seorang wanita jika mau berpuasa sunnah harus izin kepada suami, kepada laki-laki ya, kepada suaminya. Itu tadi yang pertama. Ya, itu tadi yang pertama, laki-laki pemimpin wanita. Kemudian yang kedua, wanita tidak cocok jika dijadikan pemimpin. Wanita tidak cocok jika dijadikan pemimpin. Dengan beberapa alasan. Wanita tidak cocok jika dijadikan pemimpin. Dengan beberapa alasan. Pertama, penjelasan Rasul, jika masyarakat dipimpin wanita akan rusak. Penjelasan Rasul, jika masyarakat dipimpin oleh wanita akan rusak. Itu ya, ketika Rasul mengomentari informasi dari kalangan para sahabat bahwa Persia telah mengangkat putrinya menjadi raja, maka Rasul mengatakan, lan yuflih kaumun walau amrohum imro'atun. Jadi satu kaum tidak akan pernah beruntung jika pemimpinnya adalah wanita. Hanya seperti itu ya. Rasul memberikan penjelasan bahwa ya, masyarakat akan rusak jika dipimpin oleh seorang wanita. Ini alasan pertama. Ya kan nanti banyak hal ya. Kalau Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa ya pemimpin itu nanti harus juga bisa untuk berjihad. Wanita ranahnya bukan itu gitu ya. Kemudian juga pemimpin itu harus mengurus kaum muslimin kesana kemari kan. Ya, sedangkan wanita itu keterbatasan pada taraf perjalanan safar, dia nggak boleh berangkat sendirian, artinya kan begitu ya. Ya. Wanita juga adalah merupakan aurat, kan gitu ya. Jadi ketika mungkin harus menyelesaikan apa yang harus turun tangan, harus terjun ke lapangan, nah ini, ya. Alasan kedua, wanita kurang akal dan agamanya. Wanita kurang akal dan agamanya. Ya. Nanti yang dimaksud apa gitu Bu ya. Jadi bukan kemudian ya kayak orang gila ya, atau kemudian ya kurang berapa persen. Nah, itu bukan. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah menjelaskan, pertama, kenapa wanita itu disebut sebagai lemah daripada akalnya? Ya. Yang pertama, persaksian ya, dua wanita seperti satu pria. Ya, jadi ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan kok wanita itu nakisatu aklin wadinin, ya, memiliki kekurangan agama dan akal? Maka Rasul mengatakan begitu. Bukankah persaksian dua wanita sama dengan satu pria? Ya, jadi persaksian satu pria sudah cukup, jika wanita harus dua. Ya. Jadi kalau kayak melihat hilal gitu kan, ya laki-laki
cukup satu laki. Kalau satu laki sudah ngelihat diterima, tapi kalau perempuan satu belum diterima, ya harus dua sebagai saksinya. Ya. Alasan kedua, kenapa kok wanita itu tergolong nakisoti aklin wadinin, ya, kurang dalam akal dan agamanya? Rasul menyebutkan yang kedua alasannya karena seorang wanita mengalami haid, ya, sehingga tidak melakukan sholat dan puasa. Nah, itu yang dimaksud kekurangan agama dan akal bagi seorang wanita. Alasan ketiga, wanita tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Alasan ketiga, wanita ketika sholat berjamaah menduduki shaf paling belakang. Ya, shaf paling belakang. Ghairu sufufin nisa akhiruha. Ya, sebaik-baik shafnya, ya, wanita itu adalah yang paling akhir. Hanya seperti itu, ya. Wasyarruha awaluha, dan yang paling buruk adalah yang di pertama. Maksudnya yang di pertama ini jika dia, kan saya pimpinan, maka saya harusnya sholatnya ya pas di belakang imam, ya nggak boleh. Dia tetap harus di belakang. Dan yang terburuk itu yang di depan. Yang paling baik adalah ketika yang di belakang. Ya, yang di belakang pun maksudnya bukan yang paling belakang sendiri. Nanti kalau memilih yang paling belakang, depan nggak ada yang ngisi gitu ya. Ya, tapi artinya setelah shaf laki-laki, ya, yang paling baik itu adalah shafnya perempuan yang pertama, kan begitu ya. Jadi bukan yang belakang paling ujung, artinya begitu. Alasan keempat, wanita tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, tapi harus dengan wali. La nikaha illa biwali. Karena Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud, tidak ada nikah bagi seorang wanita kecuali dengan wali. Ya. Kalau laki-laki tidak perlu wali, mungkin izin orang tua lah ya. Ada di mana kemudian ngontak ibunya, Bu, saya tak menikah, Bu, besok, gitu ya. Nggak perlu hadir ibu, nggak usah, langsung nikah besok bisa laki. Tapi kalau wanita tidak boleh, harus ada wali. Alasan kelima, wanita menurut tabiatnya cenderung bengkok. Ya, wanita menurut tabiatnya cenderung bengkok. Ya, bengkok ini ya untuk adanya keinginan-keinginan untuk ya melanggar, gitu ya. Rasul kan mengatakan begitu ya. Sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah bagian atasnya. Ya, dan itulah wanita diciptakan dari itu. Ya. Alasan keenam, wanita mengalami haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Ya, alasan untuk mendukung bahwa tadi ya tidak cocoknya bagi seorang wanita untuk menjadi pemimpin. Wanita mengalami haid, apalagi kadang ada orang yang wanita yang ketika mau haid itu sakit dulu, ya, nyeri haid dan lain sebagainya. Hamil, ya. Jadi nanti jadi pemimpin, jadi pimpinan, libur dulu, lahiran, nah, gitu ya. Sana udah kacau, sana ribut, nah, itu kan repot ya. Ya, mengalami haid, hamil, melahirkan, menyusui, ya, jangan sampai ya air susunya dipindahkan ke dot, anaknya nanti suruh ngedot aja gitu ya, karena ibunya menjadi seorang pimpinan. Nah ini sehingga kegiatannya padat, ini nggak boleh ya. Alasan terakhir, keberapa Bu? 7 ya? Ke-7 apa ke-6? Ke-7 ya. Alasan ke-7 ya.
Wanita mudah putus asa dan tidak sabar ketika melihat musibah. Ya, wanita mudah putus asa dan tidak sabar ketika melihat musibah. Ya, pemimpin nanti kan akan nggak hanya melihat, mengecek yang baik-baik saja ya, yang bahagia-bahagia saja, tapi kadang terjadi bencana, terjadi kerusuhan, terjadi ketika melihat ada orang berlumur darah, bagaimana nanti pimpinannya? Ya, menjerit-jerit di situ malah ya jadi tontonan orang, jadi ngerepoti banyak orang, kan repotnya. Maka termasuk kan meskipun jenazah itu perempuan, yang memasukkan ke dalam liang lahat pun laki-laki, kan begitu ya. Ya, karena dia cenderung nggak tega, suaminya gitu kan meninggal masukkan liang lahat, istrinya yang untuk masukkan, ya selain nanti akan memungkinkan terbuka auratnya, ya selain itu ya dia mungkin akan menangis, nggak dikubur-kubur itu nanti jenazahnya, nangis terus gitu ya, di dalam liang lahat sudah mau dimasukkan malah ya, karena seperti itu tabiatnya perempuan, artinya begitu. Yang contoh lagi mungkin anaknya yang meninggal, waduh masya Allah masih bayi, masih imut-imutnya, contoh mungkin gitu kan, udah Bu masukkan ke liang lahat nanti dululah nanti gitu ya, saya masih kangen ya, waduh ya kan gitu ya, karena memang tabiatnya seperti itu. Kemudian terakhir Bu, terkait syubhat Ibunda Aisyah menjadi pemimpin ya pada peristiwa perang Jamal. Ini mungkin saya ringkaskan saja, dan adanya hadis-hadis dalil yang sahih pendapat para ulama yang berbicara tentang hal ini. Pertama, ada 3 hal syubhat Ibunda Aisyah menjadi pemimpin. Pertama, Rasul sudah pernah mengabarkan kepada Ali. Rasul sudah pernah mengabarkan kepada Ali bahwa Ali akan memiliki perselisihan dengan Ibunda Aisyah. Maka Rasul pada waktu itu mengatakan, nanti pulangkanlah dia ke tempatnya. Ya. Jadi sahabat Ali sempat ngomong ke Rasulullah, ya Rasul, apakah akan terjadi begitu? Rasul mengatakan iya. Ya. Nah, ini kan pada peristiwa ketika Ali menjadi khalifah, ya kemudian untuk menyebarlah ya di sebagian kaum muslimin agar Ali segera mengeksekusi yang membunuh Utsman, kan gitu ya. Sahabat Ali untuk bisa mengeksekusi para pembunuh Utsman, tapi Ali tidak melakukan itu karena di belakang yang membunuh Utsman ini pasukannya juga banyak, yang mereka dari kalangan orang-orang Khawarij. Sahabat Ali ingin menstabilkan kondisi. Nah, termasuk ketika Tolha Zubair bin Awam ke Mekah untuk melakukan umroh, ketemu dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah melakukan haji pada waktu itu, karena peristiwa ini di sekitar bulan Dzulhijjah, gitu ya. Nah, di mana Pak Ibunda Aisyah mendapatkan informasi itu, terus ya coba ayo kita ke Ali, gitu ya, ke Ali. Ya, dengan Zubair bin Awam, kemudian Tolha bin Ubaidillah, itulah ya, dan terus dengan membawa pasukan yang besar, ya. Nah, disitulah terjadinya peperangan yang disebut dengan perang Jamal. Ya, nah maka diantaranya itu Rasul sudah pernah mengabarkan kepada Ali. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, Ibunda Aisyah tahu jika dirinya salah. Ya, Ibunda Aisyah tahu ya jika dirinya salah. Ya. Yaitu apa? Pada petunjuk ketika beliau berada di Al-Hawab. Ya, Al-Hawab. Al-Hawab ini satu tempat, ya, yang ketika mereka sedang bermalam di situ, dan adanya Ibunda Aisyah yang kemudian mendengar suara lolongan anjing. Nah, beliau teringat dengan apa yang disampaikan Rasulullah, nanti adanya di suatu tempat yang bernama Al-Hawab, ya. Al-Hawab yang ketika itu adanya salah satu dari istriku yang berada di situ dan kemudian mendengar suara lolongan anjing, dia dalam kondisi kesalahan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Bunda Aisyah itu adalah satu kekeliruan, dengan rombongan keluar untuk menemui sahabat Ali bin Abi Thalib yang berada di Kufah. Ya, karena ketika sahabat Ali bin Abi Thalib itu menjabat menjadi khalifah, kepemerintahan waktu itu dipindah dari Madinah ke Kufah karena Madinah tidak stabil kondisinya, terjadi kericuhan tadi untuk agar yang membunuh sahabat Utsman untuk segera
hukum, tapi sahabat Ali tidak melakukan itu. Maka berpindahlah untuk mencari tempat yang kondusif, maka dipindahkanlah ke khilafahan pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu ke Kufah. Ya. Nah ini yang kedua ya. Jadi Ibunda Aisyah pun memahami ya jika dirinya dalam kesalahan. Kemudian yang ketiga, Ibunda Aisyah ikut bukan untuk berperang, tapi untuk mendamaikan. Dan bukan untuk menjadi pemimpin gitu ya, bukan memimpin, bukan. Ibunda Aisyah itu enggak memimpin, hanya ikut dalam rombongan itu. Ya, hanya ikut dalam rombongan itu ya, dan waktu itu sebetulnya Ibunda Aisyah sudah mau pulang. Ya, ketika dapat informasi atau keadaan di Al-Hawab tadi itu ya, di Hawab tadi itu, tapi kata Zubair bin Awam mengatakan enggak usah, kamu ikut aja. Justru dengan kamu ikut, kamu hadir, mereka akan ngerti bahwa kehadiranmu itu untuk mendamaikan, untuk menasehati Ali, artinya kan seperti itu ya. Itu. Jadi Ibunda Aisyah ikut bukan untuk berperang, tapi untuk mendamaikan. Ya, maka kan setelah itu kemudian karena adanya para pengkhianat, justru mereka itulah yang menjadikan kericuhan, akhirnya terjadi peperangan. Riwayat mengatakan sampai 10.000 loh kaum muslimin yang meninggal pada peristiwa itu. Ada yang mengatakan sampai 13.000. Ya, pada peristiwa perang Jamal. Ya, perang Jamal. Kenapa dikatakan Jamal? Ya karena Ibunda Aisyah itu tidak ikut berperang sebetulnya, tapi beliau duduk di atas Jamal. Jamal itu onta. Gitu ya, yang sampai akhirnya kemudian ya oleh sahabat Ali akhirnya kemudian dipulangkan ke Madinah. Seperti itu ya. Jadi karena adanya syubhat, mereka mengatakan wanita itu boleh untuk menjadi pemimpin seperti yang dilakukan oleh Aisyah ya ketika menjadi pemimpin pada peristiwa perang Jamal. Nah, padahal kronologinya seperti itu yang disampaikan dalam hadis dan apa yang disampaikan, dijelaskan di kalangan para ulama yang muktabar insyaallah ya, para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan ya kepada kita, di antara disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin pada besar rahimakumullah apa yang bisa kita kaji di majelis yang mulia ini, satu ayatnya dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah yang ke-57 terkait dengan kriteria pemimpin yang untuk ya tidak kita jadikan pilihan kita, dan mereka yang bisa untuk kita pilih untuk menjadi pilihan sebagai pemimpin kita. Sampai di sini mungkin Rabbi Sayyidina kalau ada hal yang perlu ditanyakan, tapi di jam saya pas jam 11. Kalau mungkin ada berapa menit mungkin, atau saya serahkan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam, silakan Bu. Kalau seorang suami mendapatkan seorang istri setelah nikah sih udah berkeluarga, mendapatkan dia lesbian, ya penyakit lesbian. Yang lesbian? Yang perempuan. Oh perempuan, oh ya lesbi perempuan ya. Dalam tahun ini 2 tahun lah kelihatan kejanggalan-kejanggalan. Apakah suami ini harus menceraikannya? Apa dimediasi dulu? Karena waktu dimediasi itu sama ustaznya dia nggak ngaku, sudah disumpah dari Al-Quran dia tidak ngaku. Padahal di budenya itu sudah melihat itu. Di apanya Bu? Diketahuinya di mana? Di apa? Di FB-nya? Iya, waktu di HP-nya itu. Di HP-nya. Ya, tapi waktu dimediasi itu istrinya nggak ngaku. Sama ustaznya itu di Al-Quran hanya bersumpah-sumpah. Dia nggak ngaku, jadi gimana? Apa di media itu apa dia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, apa diceraikan oleh suami? Jadi gimana? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wal alihi washabbihi wa man wala hamaba. Iya, jadi ini kan terkait tentang kehormatan sebetulnya Bu ya. Itu kan satu perbuatan fahisyah ya. Jadi fahisyah itu para ulama lebih menitik tekankan artinya adalah kaitan tentang dosa sesama atau lawan jenis, yang terkait tentang hal itulah. Itu namanya dosa fahisyah ya, fahisyah. Ya, termasuk dalam surat Al-Isra kalau nggak salah ya, berbicara tentang masalah zina juga kan fahisyah ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila kan gitu ya. Sesungguhnya zina itu adalah dosa fahisyah ya,
zina itu adalah dosa fahisyah. Nah, di mana konsepnya, Bu? Sehingga diantaranya ini untuk menunjukkan bahwa syariat kita itu sangat menjunjung tinggi tidak melukai atau tidak menciderai kehormatan saudaranya. Artinya apa? Untuk mendatangkan saksi, gitu kan? Bahkan apa? Ya, arba'atu syuhada, yaitu 4 saksi. Ya. Nah, kecuali kalau hari ini contoh media sosial ya. Media sosial yang mungkin dia justru malah memfotokan, memvideokan. Ya ini juga menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Ya hanya saja kalau dia tidak mengaku, ya kita tidak kuat kecuali melihat 4 orang saksi. Ya. Nah, artinya tadi untuk dikuatkan dulu sebetulnya saksi-saksi tadi itu, bukti-bukti itu. Nah, kalau tadi bukti-bukti sudah kuat, gitu ya, bukti-bukti sudah kuat, ya, ketika mungkin bukan orang yang melihat, tapi tadi ya di media sosialnya yang bisa dilacak, yang kemudian mungkin juga ya bahkan dia mungkin agak vulgar kan gitu kan, di foto-foto dia dan mungkin dia adanya video-video pendek yang mungkin dia buat untuk perbuatannya itu, ya gitu ya. Nah, maka ini kita sudah punya bukti yang kuat. Tapi kalau belum, nah maka tidak diperbolehkan. Apalagi tadi dengan dimediasi dia tidak mengaku. Nah, kita agak repot jika tidak memiliki bukti yang kuat. Tapi jika bukti kuat dan itu merupakan satu yang benar, ya, maka apa? Ya, pertama tentunya untuk nasihat. Ya, nasihat. Bagi suami memberikan kesempatan untuk bertaubat. Ini adalah satu kesalahan, ini adalah satu kekeliruan, artinya seperti itu. Ya. Artinya ketika dia mau bertaubat ya sudah, artinya untuk kita terima, gitu ya. Ketika dia bertobat maka untuk kita terima. Karena aneh saja nanti hukum secara umumnya ya, jika itu bukan satu dosa kekufuran, kekafiran dan kemusyrikan, kita kan tidak boleh serta-merta untuk menceraikannya. Jika kekeliruan yang terjadi itu kaitan tentang perkara itu. Nah, jika terkait dengan keterjerumusan kepada dosa besar, maka di situ para ulama mengatakan bil khiyar, dengan pilihan. Jadi suaminya untuk memilih apakah akan melanjutkan ya berkeluarga dengan wanita tersebut ataukah tidak. Jadi khiyar. Untuk yang tidak ada khiyar itu jika terkait tentang kekufuran dan kesyirikan, gitu ya. Jadi kalau dia tetap terjerumus kepada kekufuran, pada kesyirikan, ini dosanya kaitan dengan itu, ya menjadikan pembatal iman, pembatal keislaman, ya maka nggak ada pilihan. Tapi kalau masih terjerumus kepada dosa besar tadi, masih adanya pilihan bagi seorang suami untuk khiyar. Apakah dia untuk memilih ya menceraikannya atau kemudian tidak. Nah, dengan syarat tadi ya sebetulnya untuk adanya bukti-bukti yang kuat terlebih dahulu. Ya, jika ada bukti-bukti yang kuat, nah itu tentunya untuk memberikan kesempatan untuk menasehati, dan meskipun pada waktu itu ya sudah adanya khiyar juga bagi dia. Ya, tapi seyogianya untuk memberikan kesempatan jika mau bertobat, artinya kan begitu. Tapi kalau tidak, ya itu khiyar bagi dia, pilihan bagi dia, artinya seperti itu. Yang karena juga kan nanti tidak boleh ya. Contoh, ya dia sebetulnya pelayanan kepada suaminya juga masih tetap baik. Tapi dia ketika mungkin di luar ternyata berbuat lesbi seperti itu gitu. Berarti kan sama saja, ketika suami ngerti berarti membiarkan kemaksiatan yang terjadi oleh istrinya, kan begitu kan? Yang itu nanti masuk kepada adayus, dayadkhulul jannah adayus, yang Rasul mengatakan apa? Tidak akan masuk surga seorang laki-laki yang dayus, yang membiarkan ketika di keluarganya terjadi dosa, terjadi maksiat. Mungkin begitu Bu penjelasan saya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin Bu ya? Ya, cukup mungkin sementara ini yang bisa kita kaji di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah subhanahu ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz telah memberikan materi pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.